Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan bagian yang keempat, materi kelas 9. Yang akan kita bahas di bagian keempat ini adalah penggunaan kesebangunan. Kita lanjut. Yang pertama, menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian dan perbandingan luas. Contohnya, persegi panjang di samping ini adalah gambar sebuah taman. Panjang taman sebenarnya adalah 8 meter. Tentukan perbandingan luas pada gambar dan luas taman sebenarnya. Nah, kita langsung akan tuliskan saja. Di sini diketahui ini kita anggap sebagai panjang gambar, ini lebar gambar. Sehingga panjang gambarnya sama dengan 4 cm. Lebar gambarnya sama dengan 2 cm. Kemudian panjang taman sebenarnya 8 meter. Panjang sebenarnya 8 meter. Boleh kita tulis 800 cm. Kemudian tentukan perbandingan luas pada gambar dan luas taman sebenarnya. Ditanyakan luas gambar banding luas sebenarnya. Nah, kita boleh langsung jawab. Sebenarnya lebar gambar, luas gambar dengan luas sebenarnya kita harus cari jika panjang gambar luas gambar diketahui, panjang sebenarnya lebar sebenarnya diketahui. Tetapi karena di sini perhatikan panjang sebenarnya sudah tapi lebar gambarnya belum, maka kita cari dulu dengan cara perbandingan ya. Jadi panjang gambar per panjang sebenarnya sama dengan lebar gambar per lebar sebenarnya. Oke, kita langsung lanjutkan di sini saja. Sehingga panjang gambarnya sama dengan 4 per panjang sebenarnya 800. Sama dengan lebar gambarnya 2 per lebar sebenarnya. Nah, kita kalikan silang bisa, tetapi boleh disederhanakan dulu. Ini boleh langsung kita sederhanakan, tinggal 2, di sini 1, jadi 200 ya. Jadi lebar sebenarnya sama dengan 2 kali 200, sama dengan 400. Sehingga kita bisa langsung cari yang ditanyakan tadi. Kita pakai warna lain supaya jelas. Jadi luas gambar banding luas sebenarnya. Maka luas gambar itu panjang gambar kali lebar gambar banding panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Jadi panjang gambarnya sama dengan, kita sudah hitung tadi 400. Panjang pada gambar 4 saja. Lebar gambar 2. Panjang sebenarnya 800, lebar sebenarnya 400. Nah, kita boleh sederhanakan ini. 4 kita kalikan 2, 8. Ya, 8 langsung boleh kita sederhanakan dengan ini. Jadi di sini masih tinggal 100. Ini habis 1. 100 kali 400, 4 nolnya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 1 banding 400. Itu kalau kita gunakan cara yang biasa, yang selama ini kita pergunakan. Nah, kalau kita tahu bahwa itu sebangun, ya sebangun, maka kita boleh cari dengan cara yang cukup sederhana. Kita boleh katakan ini tadi cara 1. Ya, sekarang kita gunakan cara 2. Nah, cara 2 ini manfaat dari kesebangunan, nanti akan lebih sederhana. Jadi karena di sini yang diketahui panjang taman sebenarnya, diketahui juga panjang gambar sebenarnya, maka boleh digunakan perbandingan ini saja. Jadi panjang gambar banding panjang sebenarnya. Panjang gambarnya 4, panjang sebenarnya 800. Sehingga kita boleh sederhanakan 2 berarti 1 banding 200. Nah, kalau kita cari luas, ya luas gambar banding luas sebenarnya, ini kuncinya. Kalau perbandingannya sudah tahu, masing-masing kita kuadratkan. Ya, masing-masing kita kuadratkan sehingga sama dengan 1 banding 4, nolnya ada 4.
Nah, seperti itu. Jadi kita perhatikan ternyata ini hasilnya sama dengan ini. 1:40.000. Nah, setelah kalian perhatikan pasti akan lebih mudah cara yang kedua. Ya, jadi setelah ini tahu silahkan nanti pergunakan cara yang kedua. Jadi luas gambar banding luas sebenarnya sama dengan 1:40.000. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan yang kedua. Menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian dan perbandingan volume. Nah, demikian pula dengan ini seperti contoh yang pertama tadi. Yang pertama kita akan bandingkan dulu antara model dengan yang sebenarnya. Ya, jadi di sini balok adalah model balok di bawah ini atau di samping ini model bak air. Model bak air. Jika ukuran bak sebenarnya panjangnya 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter, tingginya 1 meter. Tentukan perbandingan volume model dengan volume sebenarnya. Nah, di sini semuanya sudah diketahui, maka langsung Bu Lucy jawab saja. Ya, langsung jawab saja. Cara 1. Volume model banding volume sebenarnya. Volume model rumusnya volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang model kali lebar model kali tinggi model banding panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya kali tinggi sebenarnya. Nah, kita perhatikan panjang modelnya, kita lihat satuannya dalam desimeter ya. 5 kali 3 kali tinggi modelnya 2 banding. Nah, karena di sini satuannya berbeda, perhatikan di sini satuannya meter, maka kita boleh langsung tuliskan ya 2,5 meter itu sama dengan 25 desimeter. Ini sama dengan 15 desimeter. Ini sama dengan 10 desimeter. Jadi sama dengan 25 dikali 15 dikali 10. Oke. Sehingga kita boleh sederhanakan sebelum kita menghitung ya, dibiasakan. Sebelum menghitung sederhanakan saja dulu. 5 dengan 25 masih 5. 3 dengan 15 di sini juga 3. 2 dengan 10 di sini 5. Di sini 3, 5 ya, di sini ya, di sini 5. Nah, sehingga ini 1 semua ya, jadi semua kalikan 1, 1 banding 5 kali 5 kali 5. Ya, atau boleh tulis ulang saja dulu biar jelas. Nah, ini sebenarnya boleh ditulis 5 pangkat 3, tapi karena yang ditanyakan perbandingannya kita tuliskan saja langsung 125. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita gunakan cara yang kedua, ya, cara yang kedua mungkin akan lebih sederhana. Kita cukup membandingkannya salah satu saja. Salah satu itu boleh panjang, boleh lebar, boleh tinggi. Yang bersesuaian ya. Jadi kalau misalnya kita ambil panjang dari model, berarti dari sebenarnya juga ambil panjangnya. Ya, jadi kita bandingkan panjang model banding panjang sebenarnya. Panjang modelnya 5, panjang sebenarnya 25. Nah, sehingga sama dengan 1:5. Masing-masing dibagi 5 ya. Nah, kalau kita mau cari volumenya, volume model banding volume sebenarnya sama dengan, sama kita tuliskan perbandingannya tapi pangkatkan dengan 3. Ya, kalau tadi luas pangkatkan 2, kalau volume pangkatkan 3. Ya, karena satuan volume itu kubik, maka pangkatkan 3. Kalau satuan luas persegi, maka pangkatkan 2. Gampang mengingatnya seperti itu. Sehingga 1 pangkat 3 1, 5 pangkat 3 sama dengan ini tadi. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, maka sama dengan 125. Jadi kita bisa lihat di sini, kesimpulan kita adalah bahwa perbandingan volume model banding volume sebenarnya sama dengan 1:125.
Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Oh, sebelum masuk ke ketiga, kita simpulkan dulu supaya kalian lebih mudah mengingat. Pada dua bangun yang sebangun, jika perbandingan sisi yang bersesuaian, sekali lagi boleh pilih apakah panjangnya, lebarnya, tingginya, yang penting yang bersesuaian. Maka perbandingan luasnya kita kuadratkan masing-masing. A kuadrat banding B kuadrat. Kalau perbandingan volumenya, masing-masing kita pangkatkan dengan 3. Jadi A pangkat 3 banding B pangkat 3. Kalau perbandingan volume, kalau perbandingan luas, A pangkat 2 banding B pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, foto dan bingkainya. Sebagai contoh, bingkai foto berikut berukuran 20 cm x 16 cm. Foto yang sebangun dengan bingkai tersebut ditempelkan dengan sisi kiri, atas, kanan masing-masing 1 cm. Tentukan lebar yang tersisa di bagian bawah. Nah, kita perhatikan di sini diberitahukan di soalnya 20 x 16, tapi diberikan gambar. Ingat, diberikan gambar. 20-nya di sini, 16-nya di sini. Maka kita harus sesuaikan, ya. Nah, 1 cm di kiri, kanan, dan atas. Yang ditanyakan bagian bawahnya berapa? Ini berapa? Ya, jadi yang ditanyakan yang ini. Katakanlah misalnya ini X. Nah, X-nya ini berapa? Oke, kita langsung pergunakan perbandingan saja. Jadi kalau kita lihat dulu, diketahui di sini yang bagian luar itu yang bingkainya, kita boleh anggap ini sebagai lebar gambar, ini panjang gambar, atau dibalik boleh. Ya, yang penting nanti disesuaikan. Ya, ini lebar foto atau ini lebar foto, ini panjang foto. Ini gambar atau bingkai ya, boleh gambar atau bingkai. Yang penting kalian berikan yang sesuai untuk menambahkan ini ya. Oke, sehingga kita lanjutkan contoh yang ketiga, foto dan bingkainya. Sebagai contoh, bingkai foto berikut berukuran 20 cm x 16 cm. Foto yang sebangun dengan bingkai tersebut ditempelkan dengan sisa di kiri, atas, dan kanan masing-masing 1 cm. Tentukan lebar sisa di bagian bawah. Ya, kita akan menentukan lebar yang di bagian bawah. Jadi ini yang ditanyakan, ini berapa? Ya. Nah, di sini ada 1 cm, di sini 1 cm, di sini juga 1 cm. Ya, karena di sini dikatakan tadi sebangun, maka kita cari dulu di sini berapa nih panjangnya ini nih. Ini panjangnya ini berapa? Ya, kita harus cari, harus tahu dulu itu berapa. Karena apa? Karena sebangun. Maka sebelum kita menghitung di sini berapa, kita misalkan saja di sini X ya. Maka di sini berapa? Kita coba cari dulu. Nah, ini berarti lebar fotonya. Ini 16, di sini 1 cm, di sini 1 cm. Berarti di sini sama dengan 16 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan 14 cm. Sehingga panjang kita boleh anggap di sini panjangnya, panjang bingkainya, di sini lebar bingkainya. Ya, kemudian di sini lebar foto, di sini panjang foto. Nah, maka kita boleh pakai perbandingan itu untuk mencari X-nya. Ya, jadi kita langsung boleh tuliskan
lebar foto per lebar bingkai sama dengan panjang foto per panjang bingkai. Ya, sehingga lebar fotonya sama dengan 14 kita udah hitung. Lebar bingkainya 16. Panjang fotonya 20. Panjang fotonya di dalam ya, panjang fotonya X. Nah, panjang bingkainya yang 20. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Boleh kita sederhanakan yang ini masing-masing dibagi 2 ya. Di sini 7, di sini 8. Kemudian kita sederhanakan lagi, di sini masing-masing habis dibagi 4 ya. Di sini tinggal 2, di sini tinggal 5. Maka 2 dikali X sama dengan 7 dikali 5. Maka X-nya sama dengan 35 per 2 sama dengan 17,5. Jadi panjang fotonya sama dengan 17,5 atau X-nya sama dengan 17,5. Sehingga kita cari tinggi bagian bawah ini ya, lebar bagian bawah atau tinggi bagian bawah ini berapa? Nah, kita lambangkan dengan T tadi. Jadi T-nya, T yang kita tuliskan di situ sama dengan keseluruhan 20 dikurangi 17,5 ditambah 1 bagian atas, sehingga sama dengan 20 dikurangi 18,5 sama dengan 1,5. Jadi inilah T-nya atau lebar bagian bawah. Lebar bagian bawah foto sama dengan 1,5 cm. Oke, seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat, menentukan tinggi. Nah, sebagai contoh, tiang setinggi 2 meter mempunyai panjang bayangan 150 cm. Ini ada tiang yang tingginya 2 meter. Ya, kemudian bayangannya ini 150 cm sampai sini. Nah, ini boleh kita tuliskan dalam satuan sentimeter. Kemudian panjang bayangan sebuah pohon 24 meter. Nah, kita lihat panjang bayangannya di sini. Ini sama dengan 24 meter. Boleh kita tulis 24 tambahkan 02 jadi sentimeter. Tentukan tinggi pohonnya. Ini tinggi pohonnya. Nah, dalam hal ini supaya mudah karena sudah ada sketsanya, kita boleh langsung tuliskan perbandingannya. Ya, boleh langsung tuliskan perbandingannya. Jadi, kalau seandainya kalian ketemu soal sejenis tetapi belum ada gambarnya, silahkan bikin sketsa dulu supaya gampang. Ya, supaya gampang bikin sketsa dulu. Maka perhatikan di sini langsung Bulusi tuliskan masing-masing yang bersesuaian ya. Jadi di sini 200 banding 200 itu tinggi tiangnya, maka tinggi pohonnya TP. Kita tuliskan tinggi pohon sebenarnya maksudnya. Di sini tinggi bayangannya, bayangan dari tiang 150. Bayangan dari pohon 2400. Nah, sehingga kita bisa langsung cari tinggi pohonnya berapa. Sederhanakan dulu supaya gampang. Ini masing-masing dibagi 50 masih 4, dibagi 50 masih 3. Oke, ini ada 24 dibagi 3, masing-masing dibagi 3 ya masih 8. Maka tinggi pohonnya sama dengan 800, nolnya ada 2, dikali 4. Sehingga sama dengan 3200. Nah, 3200 ini adalah dalam sentimeter. Ya, ini dalam sentimeter. Maka dalam meter boleh dituliskan 32. Jadi tinggi pohonnya sama dengan 32 meter. Seperti itu. Oke, demikian dulu penjelasan mengenai bagian yang keempat
dari Kesebangunan atau kegunaan dari Kesebangunan. Jika kalian merasa bermanfaat, berikan atau klik like ya untuk mendukung channel ini. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, dukung channel ini dengan memberikan subscribe. Oke, sekian pertemuan kita untuk sesi yang keempat. Terima kasih, semoga bermanfaat.